Oke. Kalau di sesi sebelumnya, di bagian sebelumnya saya menjelaskan tentang bagaimana menulis gitu ya. Tapi sebenarnya kan sebelum kita menulis, kita harus punya ide dulu. Gitu. Kita harus punya hal yang memang mau kita tulis. Ide dulu, ide penelitian, segala macam. Ini muncul di dalam proses awal gitu. Yang kalau kan artikel ilmiah itu tidak selalu sebenarnya tentang penelitian sih. Ya bisa juga literatur review, atau bisa review buku, bahkan review buku atau review book chapter bahkan untuk yang lebih niche gitu. Nah, tapi poin utama saya mungkin akan lebih kepada bagaimana menuliskan artikel yang memang dari penelitian. Nah, ini pertama membangun ide penelitian yang tadi sempat saya jelaskan di sesi sebelumnya, belum saya yang ini, bahwa pada dasarnya kalau kita buka Google Scholars, di bawah itu ada tulisannya, Standing on the Shoulder of Giants. Kita berdiri di bawah raksasa-raksasa. Maksudnya apa sih? Gitu ya. Yaitu kita mencoba mendapatkan pemahaman dari major thinkers yang sudah melakukan atau yang sudah melakukan intellectual progress sebelum kita. Gitu. Jadi kalau namanya peneliti itu pada akhirnya dia seperti stacking balok gitu, bahwa kita harus menyusun pengetahuan yang ada. Dan kalau dalam konteks metafora standing on the shoulder of giants, kita berdiri di bahu peneliti-peneliti besar sebelumnya nih gitu. Nah, misalnya Pak Gemma menulis tentang analisis jaringan gitu ya. Nah, maka peneliti berikutnya analisis jaringan terkait topiknya politik itu, maka peneliti berikutnya selayaknya membaca tulisannya Pak Gemma. Begitupun seterusnya gitu. Nah, nanti poin utamanya membaca di sini bisa Anda mengutip, dalam artian mengutip karena Anda sejalan gitu ya. Anda melanjutkan proyek penelitiannya, atau Anda bahkan memfalsifikasi. Memfalsifikasi itu membantah. Dan itu oke, nggak masalah. Karena perkembangan ilmu pengetahuan itu bukan dari perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak disusun dari intelektual yang saling menjilat satu sama lain, tapi saling mendebat satu sama lain, saling membantah satu sama lain, saling mengkritik satu sama lain. Nah, tapi saling membantah itu sebenarnya adalah sebuah apresiasi besar untuk penelitinya. Karena apa? Karena tulisannya berarti dibaca dengan baik. Nah, jadi sesombong-sombongnya kita, lebih sombong mereka yang sedikit atau lebih tidak membaca, tapi sotoy tentang satu topik. Nah, ini mungkin jadi catatan untuk teman-teman ya, untuk teman-teman sebelum melakukan penelitian tentang satu topik ya. Makanya saya juga kadang agak berhati-hati ketika ditanya oleh mahasiswa tentang satu hal, tentang satu topik. Biasanya saya akan melakukan literatur review cepat gitu untuk baca 20-30 artikel tentang satu hal, kemudian saya jelaskan yang saya sudah dapatkan. Termasuk Anda ketika melakukan penelitian, menulis skripsi, menulis artikel penelitian, yang Anda harus lakukan pertama adalah membuat literatur review. Dan kalaupun literatur review tidak dibuat, setidaknya Anda sudah membaca tulisan-tulisan yang memang otoritatif di bidangnya. Gitu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan tentang mencari topik terkait yang ingin Anda tuliskan. Yang pertama adalah optimalisasi Google Scholars. Ya, yang pertama adalah optimalisasi Google Scholars. Tidak hanya Google Scholars yang bisa Anda gunakan, tapi juga alat indexing atau tools indexing yang lain itu bisa Anda gunakan. Tapi yang paling mudah dan gratis dan cepat itu ya Google Scholars. Dari situ Anda akan ketemu lah, Anda batasi range waktunya 10 tahun ke belakang, kemudian Anda lihat yang secara broadnya dari 70 tahun, 80 tahun, siapa yang paling sering dikutip gitu. Nanti Anda akan ketemu tokoh-tokoh paling otoritatif di bidangnya. Nah, penulis atau autor otoritatif di bidangnya, Anda harus baca. Dan Anda harus kutip. Kenapa Anda harus kutip? Bukan kemudian Anda kutip, Anda setuju. Tapi mungkin Anda mengevaluasi metodologinya, Anda mengevaluasi judgment-nya, Anda mengevaluasi temuannya misalnya. Itu nggak masalah. Gitu. Nah, ini alasan kenapa klasterisasi dalam proses searching literatur itu biasanya saya ini untuk memudahkan ya. Ini pengalaman setiap orang mungkin beda, tapi dari saya itu berdasarkan topiknya, lalu kemudian penulisnya, metodologinya, dan lingkup risetnya. Gitu. Semakin kita bisa memperbanyak referensi, semakin baik. Tapi catatan saya adalah gini, Anda hanya bisa membaca dan mengevaluasi tulisan itu memang baik atau enggak kalau Anda punya landasan dari bagaimana bagaimana penelitian itu bisa dikatakan valid atau bisa dikatakan valid atau metodologinya dan segala macam.
baru kemudian Anda bisa menilai, ya kan ya. Kalau Anda membaca tulisan tentang tulisan Newton gitu ya misalnya, tapi Anda nggak punya pengetahuan tentang fisika, ya Anda mungkin akan muji-muji doang, ini keren, tapi Anda nggak bisa mengoreksi apakah ini benar atau enggak. Nah, itu alasan kenapa Anda harus punya pengetahuan dasarnya, termasuk ketika Anda punya pengetahuan dasar seni penulisan. Itu juga berlaku juga. Nah, dan saya yakinkan Anda untuk membaca banyak artikel yang kalau bisa sebagian besarnya juga dari luar juga, dan dalam artian lintas negara. Kita akan tahu, kita akan bisa benchmarking di mana sih letak sarjana-sarjana ilmu komunikasi Indonesia atau jurnalisme berposisi. Nah, ini untuk literatur review tinjauan pustaka. Untuk apa dia ditulis? Ya, untuk apa dia ditulis? Untuk apa dia disusun? Pada dasarnya adalah memberikan peneliti atau penulis dan pembaca sekaligus gambaran umum dari pengetahuan yang ada pada topik tertentu yang sedang Anda problematisasi. Seperti saya katakan, pengetahuan itu seperti peta. Kita butuh melihat petanya sudah dielaborasi sampai sejauh mana. Mana wilayah yang belum kita buka. Nah, kalau orang kadang suka bilang bahwa penelitian itu harus menarik. Poin utama dari penelitian itu bukan menarik. Poin utama dari penelitian adalah sejauh apa peta penelitian itu bisa kita kontribusikan, gitu. Bisa kita kontribusikan ke hal yang bisa penelitian kita bisa berkontribusi terhadap peta pengetahuan itu. Karena ya itu tadi saya katakan, kalau Anda bisa mengevaluasi bagus, Anda bisa melengkapi juga bagus, selama Anda memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di dalam pemahaman kita atas situasi atau konteks realitas kita hadapi, ya bagus gitu. Nah, ini juga tinjauan pustaka akan memastikan kita bahwa pertanyaan penelitian yang tepat telah diajukan dan kerangka teori dan atau metodologi penelitian yang tepat telah dipilih. Gitu ya. Jadi kita bisa mengkoreksi pertanyaan penelitian kita sudah tepat diajukan atau belum dengan kita membaca tinjauan pustaka sebelumnya. Tapi sekali lagi kita harus baca banyak yang diverse lah gitu. Nah ini is there something new under the sun? Nggak ada, karena tidak ada maka kita develop tesis atau purpose statement dari pengetahuan kita atas situasi sekarang yang masih terbatas tentunya. Itu alasan kenapa penelitian kita lakukan. Karena pengetahuan kita masih terbatas, pengetahuan manusia kita masih terbatas. Misalnya belum ada yang memeriksa tentang jurnalisme data di media Z gitu. Padahal di media A sudah ada, media B sudah ada, media C sudah ada, maka di media Z belum ada, itu kita masukin gitu. Nah, tapi yang perlu dijadikan catatan, judul dan pertanyaan penelitian itu bukan template apalagi copy paste. Ini yang sering banget kita bisa jumpai dalam topik-topik penelitian di dalam bentuk skripsi atau artikel. Robert Entman misalnya yang sering disebut sebagai orang otoritatif di bidang analisis framing, dia tidak mengklaim bahwa dia punya analisis framing Robert Entman. Kalau Anda googling framing analysis Robert Entman gitu ya, yang muncul itu tulisan-tulisan orang Indonesia. Biasanya sebenarnya adalah harusnya yang dilakukan ketika kita melakukan penelitian, kita mensintesakan beberapa macam atau mungkin menggunakan kerangka berpikirnya Robert Entman, tapi ya nggak semudah utuh-utuhnya kita gunakan dia semua gitu. Karena pada akhirnya kita harus mengkontekstualisasi situasi yang kita hadapi dengan metodologi dan pertanyaan penelitian yang kita ajukan gitu. Saramils juga bahkan dia tidak mengklaim punya analisis wacana Saramils. Beliaunya itu sangat Foucauldian, sangat Foucault gitu. Jadi analisis wacananya dia di bukunya Discourse itu sangat Foucauldian gitu. Nah, Norman Fairclough itu bahkan nggak punya artikel, nggak punya buku yang di dalamnya itu ada pertanyaan penelitian bagaimana wacana A pada rubrik media B di level teks, bagaimana wacana B pada rubrik media di level praktik diskursi, gitu. Bagaimana wacana C pada rubrik media di level sosiokultural. Ada periksa skripsi mahasiswa atau bahkan tesis atau bahkan mungkin disertasi yang menggunakan analisis wacana Norman Fairclough itu biasanya templated kayak gini gitu. Dan ini yang mungkin jadi evaluasi. Kenapa? Karena akhirnya semua pertanyaan penelitian jatuh pada metodologi, bukan pada upaya kita mengelaborasi pengetahuannya. Gitu. Dan ini yang kemudian bisa kita koreksi lah seperti begitu. Dan saya juga bukan pengecualian, saya pernah ada di dalam palung itu, tapi juga mencoba keluar, dan mungkin semoga teman-teman juga bisa keluar dari situ. Lalu pertanyaan penelitian itu apa? Pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang ingin dijawab oleh suatu proyek penelitian di berbagai level. Jadi pertanyaan penelitian itu mesti akurat, clearly defined, karena sangat bergantung pada perkakas penelitian yang Anda miliki. Nah, lalu identifikasi masalah itu apa di dalam pertanyaan penelitian? Dia adalah turunan dari pertanyaan penelitian. Dan setiap penelitian selayaknya, terutama untuk skripsi atau tesis, itu hanya punya satu pertanyaan penelitian. Karena kalau lebih dari satu, maka banyak banget. Nggak ada penelitian yang bisa sangat komprehensif untuk menjelaskan semua hal.
Bahkan levelnya disertasi mungkin kadang-kadang lebih dari 1 ya, 2 atau 3. It's okay, karena rentang waktu riset dia untuk disertasi atau kalau di Inggris thesis itu bisa lebih panjang. Artikel ilmiah itu biasanya cuma 1 karena dia bisa hanya ruang dalam elaborasinya penjelasannya di 20 gitu. Nah, tapi yang perlu digaris bawahi adalah turunan dari pertanyaan penelitian ini. Maksudnya gimana? Mungkin saya akan kasih contoh dalam konteks riset kualitatif gitu. Misalnya kita lihat ya, ada satu media A gitu. Media yang sebenarnya udah sangat klasik karena dia udah puluhan tahun ada gitu. Lalu kemudian media yang klasik itu kolaps, jedar gitu ya, kolaps. Nah, setelah sekian puluh tahun perkasa kemudian kolaps. Gitu ya, ada beberapa media mungkin mengalami nasib seperti itu. Nah, saya kemudian berpikir, loh ini ada masalah apa nih dalam konteks manajemen kemediaannya? Gitu, sehingga media itu mau kolaps, ya mau kolaps. Nah, maka saya mau mengajukan pertanyaan penelitian besar, yaitu bagaimana manajemen pikiran manajemen media A terhadap dalam menghadapi misalnya tantangan global atau apapun lah gitu ya, tergantung konteks yang ingin ada juga. Nah, konsep besar yang saya ingin ajukan adalah manajemen media. Tapi bagaimana cara menurunkan manajemen media? Maka kemudian saya tarik konsep-konsep manajemen media yang ada dan teori-teori manajemen media yang ada, di mana manajemen media itu diturunkan jadi manajemen redaksi, lalu kemudian manajemen perusahaan, lalu kemudian manajemen pemasaran. Nah, dari 3 itu kemudian saya jadikan identifikasi masalah. Bagaimana manajemen ini, bagaimana manajemen ini, bagaimana manajemen ini. Kalau saya gagal menjelaskan satu, maka saya secara tidak langsung akan gagal menjelaskan manajemen medianya. Karena ini 3 adalah turunannya. Nah, seharusnya seperti itu. Gitu. Jadi identifikasi masalah adalah turunan dari pertanyaan besar yang kita ajukan. Gitu. Jadi bukan template karena pakai Fairclough maka template itu seperti itu gitu, atau pakai ya kurang lebih Anda bisa inilah ya pahami. Nah, lalu teori itu apa? Gitu. Dan ini yang suka salah artikan sebenarnya ya. Teori itu pada dasarnya adalah abstraksi dari realitas. Ya, abstraksi dari realitas, upaya peneliti terdahulu untuk menjelaskan realitas, termasuk juga untuk menjelaskan bagaimana untuk mengubah realitas. Gitu. Nah, kalau kita kan sering mengatakan bagaimana cara kita menggunakan teori gitu ya dalam penelitian. Kadang-kadang saya juga agak mengerjakan dahi karena teori itu bukan tisu toilet yang bisa digunakan. Teori adalah temuan dari riset-riset sebelumnya. Dia merupakan sintesa bisa juga dari riset-riset sebelumnya, peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi teori itu pasti melekat pada konteks di mana simpulan itu dibuat. Dari konteks penelitian itu dilakukan, kan? Termasuk juga kontribusi, misalnya teori itu berkaitan dengan bagaimana cara kita mengubah realitas misalnya. Ya teorinya sifatnya kemudian agak karena didapatkan dari action research misalnya. Nah, lalu bagaimana dia ditempatkan dalam penelitian? Tujuan penelitian itu kan pada dasarnya juga sama, upaya untuk mengabstraksikan realitas. Nah, dalam konteks ini, hasil dari penelitian itu pasti teori. Lingkupnya beda. Apakah lingkupnya mikro, apakah meso, atau makro. Nah, letak teori apa? Letak teori itu di mana? Letak teori adalah untuk kita menjejajarkan realitas yang kita hadapi dengan teori yang sebelumnya ada. Jadi kita sandingkan, apakah dia ada gap, apakah dia ada konsistensi, apakah ada bias. Nah, dari situ kemudian kita akan bisa temukan. Jadi teori itu tidak semuanya kemudian kita pakai plek-plekan. Walaupun mungkin ada beberapa teori yang sifatnya grand, yang kemudian ada di tataran berkaitan dengan tataran paradigma, membantu kita untuk memahami realitas. Itu lain lagi. Tapi ya, teori itu bisa kita gunakan untuk kita menentukan cara kita melihat permasalahan. Nah, itu dalam konteks kualitatif. Kalau dalam konteks kuantitatif, biasanya yang kita lakukan adalah melakukan pengujian teori. Tapi tidak semua seperti itu biasanya. Tidak semua selalu harus begitu. Karena bisa saja kita dalam konteks risetnya, kita kembangkan teorinya. Jadi variabel-variabel yang biasanya melekat pada teori, kita kembangkan karena kecurigaan kita, atau hipotesis kita lebih bertambah atau berkembang dari teori sebelumnya. Tentu saja akan butuh penjelasan lebih jauh, terutama karena nanti akan melibatkan serangkaian tes, reliabilitas, sampai kemudian tes ANOVA, nanti mungkin Pak Gema akan jauh lebih advance untuk itu di mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Tapi poin utama dari teori adalah itu. Berapa banyak teori yang harus dikutip dalam penelitian? Sebisa mungkin terapkan prinsip occasion present, yaitu seseorang sebaiknya tidak berasumsi lebih dari yang diperlukan. Jadi teorinya nggak usah banyak-banyak.
selama teori, semakin sedikit teori yang bisa digunakan untuk menjelaskan persoalan, dan persoalan itu bisa dijelaskan dengan sangat baik dengan teori yang terbatas, itu cukup. Jadi nggak usah minimal 3, minimal 4, minimal 5 gitu, nggak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata 2 teori, misalnya saya coba jelaskan ya, Norman Fairclough. Norman Fairclough itu punya body of method yang lebar banget. Dia punya metodologi, dia punya teori yang besar banget. Jadi kalau memang hanya Fairclough yang dibutuhkan dengan teoritisasinya tentang wacana, ya udah cukup gitu. Karena di situ nanti kemudian akan dijelaskan. Fairclough posisinya adalah neo-Gramsci misalnya. Jadi akan berkaitan dengan Gramsci. Nah, nggak usah kemudian ditambah-tambahin. Misalnya ditambah-tambahin dengan hierarki pengaruh gitu misalnya. Itu jelas itu paradigma jadi beda, perspektifnya beda. Nah, itu malah jadi nggak relevan. Jadi kayak salad gitu ya, kayak gado-gado yang saya sebutkan tadi. Nah, kembali lagi ini penting. Pahami etika penelitian. Nah, konsen privasi kejujuran bedanya kalau dalam konteks penulisan tadi nama ya, dalam konteks ide penelitian ini, apalagi nanti dalam konteks penerapan penelitian, ini yang suka dilupakan bahwa harus ada jarak privasi, confidentiality antara peneliti dan partisipan dengan subjek penelitian. Mau Anda fenomenologi sekalipun, gitu, melakukan metodologi fenomenologi sekalipun, dan setiap Anda melakukan intervensi atas apapun dan punya potensi harmful, disadari atau tidak disadari, harus ada konsen, harus ada kesepakatan dengan partisipannya, atau dengan informannya, atau dengan subjek penelitiannya. Karena kalau enggak, ya ada melanggar etika penelitian, kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Pak Gumar. Terima kasih Pak Tito ya. Ini ada pertanyaan dari audiens ya, masih menyangkut materi awal ya, terkait dengan hasil dan pembahasan. Kita mungkin tahu ya secara bersama gitu, banyak sekali mahasiswa yang ketika membuat hasil penelitian dan pembahasan itu ya, khususnya di pembahasan itu hanya mencocok-cocokkan aja dengan teori yang dia gunakan. Nah, ada tips nggak dari Pak Tito bagaimana cara membuat pembahasan yang baik itu seperti apa? Oke, mungkin jawabannya adalah kalau untuk kualitatif harusnya digabungkan. Kalau untuk kualitatif, karena kalau tadi sindromnya adalah seperti yang dijelaskan oleh Pak Gemma, akhirnya ketika sudah ditulis hasilnya, nah ketika mau membahasnya pasti dia akan calling back tentang hasilnya ke hasil. Dan di hasil kan biasanya kalau nggak kutipan, ya kalau nggak kutipan atau segala macam, saya sendiri akan sangat menyarankan teman-teman untuk menggunakan aplikasi NVivo untuk mengcoding hasil penelitian. Jadi untuk mengcoding hasil wawancara, karena itu akan sangat membantu Anda untuk mengkategorikan data. Dan kalau memang harus dipisah ya tadi gitu. Nah, kalau biar tidak ada repetisi, ya tadi Anda menggabungkan antara untuk riset kualitatif ya, untuk menggabungkan antara riset result hasil dengan diskusi. Atau kalau memang ternyata artikel jurnalnya menyarankan untuk memisahkan antara diskusi dan pembahasan, yang bisa teman-teman lakukan adalah Anda bisa menandai di hasil. Jadi ketika Anda bahas, Anda melakukan semacam catatan kaki untuk refer to kemana gitu. Jadi bukan Anda mengetik ulang lagi gitu, mengetik ulang lagi yang ada di situ gitu. Dan ini yang kemudian jadi catatan, karena kalau diketik ulang lagi berarti Anda seperti mengulang lagi yang ada di hasil gitu. Dan pembahasan sekali lagi ini yang kadang suka agak miss dalam artian mungkin mahasiswa atau enggak semua mahasiswa sih, scholars penulis Indonesia juga, ya nggak cuma Indonesia tapi yang luar juga ada beberapa yang seperti itu. Ketika dia menulis pembahasan, dia melupakan konteks, dia melupakan literatur review yang dia lakukan. Ya namanya diskusi itu tidak dalam ruang kedap, jadi harus ada pembahasan tentang bagaimana temuan dalam penelitian itu dengan penelitian-penelitian lain, apakah konsisten, apakah begini, distingsinya apa, perbedaannya apa, bahkan ketika ada kekurangan atau hal yang tidak tidak dilakukan oleh peneliti, nggak apa-apa diakui di situ. Misalnya Anda awalnya mencoba untuk mewawancari 12 orang, 12 orang, 6 orang itu informan kunci, tapi ada yang meleset 2 orang karena apa gitu ya. Ya harus dituliskan di situ bahwa ada pemahaman yang belum terjelaskan karena absennya 2 informan kunci. Itu bisa mungkin akan dilengkapi di penelitian selanjutnya gitu. Karena mungkin saja kan penelitian itu tetap pada akhirnya harus dipublikasikan, karena misalnya ya penelitian itu akan memberikan pemahaman kita terhadap suatu situasi atau suatu fenomena yang belum ada. Nah, kalau untuk kuantitatif, kalau tadi kualitatif,
Kalau untuk kuantitatif mungkin yang bisa kita lakukan adalah ya kita benar-benar memisahkan antara hasil dan pembahasan. Dimana kalau di hasil tidak boleh ada justifikasi di situ. Dan kadang-kadang masih ada yang jelek-jelekin justifikasi sih di situ, tapi nggak boleh ada justifikasi. Memang benar-benar hamparan datanya. Itu hamparan datanya atas temuan yang ada. Misalnya analisis regresi ya regresinya aja gitu, cukup ya data deskriptifnya sedikit yang memang relevan dengan studinya, lalu kemudian regresinya misalnya tidak. Nah, pembahasannya tentang temuan tersebut misalnya regresi pengaruh di sini ditemukan misalnya sangat kuat misalnya atau kuat gitu. Berbeda dengan studi sebelumnya atau studi yang lain di media yang lain misalnya. Ini. Nah, itu kita akan bisa mendapatkan formulasi bukan hanya terkait temuan kita, tapi juga berkontribusi, tapi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, terutama pada hal atau variabel-variabel yang menjadi gap di antara penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kurang lebih begitu, Pak Gembong. Terima kasih. Jadi intinya di dalam pembahasan itu kita juga bisa ya mengkomparasi dengan penelitian-penelitian yang sudah ada gitu ya. Betul, Pak Untuk Gembong. memperkuat hasil dari penelitian kita. Ya, kemudian ada lagi nih pertanyaan dari audiens, bagaimana cara merumuskan manfaat teoritis ya, karena banyak riset mahasiswa sebelum itu hanya template saja gitu. Nah, bagaimana cara merumuskan yang tepat itu seperti apa? Oke. Kalau sebenarnya cara yang paling pas untuk menunjukkan manfaat teoritis gitu. Yang pertama adalah kita harus tahu peta teorinya sampai sejauh apa gitu. Peta teorinya sampai sejauh apa. Kembali misalnya saya kasih contoh tentang jurnalisme advokasi. Sampai sekarang kalau kita lihat belum ada orang yang benar-benar menteorisasikan jurnalisme advokasi dalam konteks lingkup Indonesia yang lebih luas. Biasanya case study, yaitu misalnya media A, media B, media C, gitu. Atau media lokal A, media lokal B, media lokal C. Nah, tapi ketika Anda membaca semuanya, gitu ya, Anda akan mendapatkan pola. Nah, kontribusi teoritis Anda adalah bagaimana Anda bisa menteorisasikan temuan Anda mengajukan temuan nantinya atau dalam studi ini untuk melengkapi bukan nantinya sih, karena itu sudah dilakukan ya, jadi artikel ya. Bagaimana Anda bisa menemukan teori ini berkontribusi terhadap tadi kekosongan atau pola tadi gitu, pola yang ada. Dan ini yang kadang-kadang miss dilakukan kan ya, karena kontribusi teoretik adalah kita bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang ini sama sebenarnya, karena kebanyakan itu lebih ya kurang lebih begitu Pak. Saya setuju sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Ini mungkin ada pertanyaan yang sedikit out of the box ya. Apakah memungkinkan gitu dalam sebuah penelitian itu kita tidak menggunakan teori? Dan bagaimana cara menemukan teori yang tepat untuk penelitian kita? Oke, kalau untuk tidak menggunakan teori ya, kalau tidak benar-benar tidak menggunakan teori sih sebenarnya nggak mungkin. Tapi kita punya perangkat atau metodologi yang disebut sebagai grounded theory. Jadi grounded theory itu gimana caranya kita memulai penelitian dengan tanpa prasangka. Dari sana kemudian dengan tanpa prasangka kita masuk memahami komunitas, kita masuk memahami, dan komunitas di sini bukan berarti sesuatu yang eksotik ya, masyarakat tradisional bukan selalu seperti itu, tapi juga bisa komunitas jurnalis, komunitas masyarakat digital gitu. Nah, dari situ kemudian kita bisa membuat semacam pola gitu. Nah, pola bangunannya kita buat dari sana. Nah, bangunan di situ, bangunan yang sudah kita buat, pola di sini kan kita bisa lihat dalam hal nanti identitas, lalu kemudian identitas yang muncul di situ, lalu kemudian ritual yang ada di situ. Nah, pada akhirnya kita bisa kemudian menggunakan teori yang lain, tapi berangkatnya benar-benar berasal dari penalaran induktif, yaitu dari situasi yang kita hadapi. Itu benar-benar dari situasi yang kita hadapi, fenomena yang kita hadapi. Jadi satu-satunya landasan atau methodological tools yang kita pakai adalah grounded theory gitu. Baru kemudian secara induktif kita susun gitu polanya. Nah, jadilah gitu. Nah, ya bisa sebenarnya kalau pertanyaannya bisa atau enggak. Tapi ya tentu saja peneliti punya preferensi karena ya kan itu mazhab ya, seperti paradigm, dan enggak semua peneliti kemudian memegang prinsip bukan memegang tapi setuju atas
konsep-konsep grounded itu sih. Oke, ini ada pertanyaan dari Suci, ya, Suci Aulia. Bagaimana ya kalau kutipan disensor untuk memenuhi etika penulisan penelitian, apakah akan ada perbedaan dalam penulisan referensi? Oke. Kalau tergantung, maksudnya apakah si informannya mau off the record, bukan off the record, mau diwawancara, tapi semuanya nggak boleh dipakai, gitu ya. Saya pernah merasakan itu, udah wawancara nih, tapi kemudian di menit ke-70 gitu ya, karena seru gitu ya, di menit ke-70 dia bilang, Mas kayaknya ini agak bahaya buat saya, Mas. Jadi jangan dipakai lah ya, ini kopinya saya yang bayar deh. Gimana coba kopinya saya yang bayar. Nah, tapi itu jadi tantangan karena kemudian kita bisa melihat bahwa kontribusi dari hasil wawancara itu tidak langsung pada penelitian, pada artikel dalam artian bisa kita kutip, tapi bisa menjadi modal untuk pemahaman kita atas fenomenanya. Lah, capek-capek wawancara, ya itu tantangannya peneliti seperti itu. Nah, tapi kalau biasanya itu kan kalau satu yang utuh ya. Kalau yang off the record untuk hanya 2-3 kalimat untuk satu fakta, dua fakta yang dicoba jelaskan oleh informan ya pada akhirnya pada akhirnya dia tidak boleh dikutip atas nama si A itu gitu ya. Biasanya pilihannya adalah ini off the record karena benar-benar nggak ada, itu dianggap nggak ada hasil wawancara itu hanya menambah pemahaman kita saja, atau dia ingin ini boleh tapi nama saya dihapuskan gitu, disensor si A, si B, si C gitu ya. Nah dalam konteks itu memang kemudian kalau dalam penelitian kualitatif itu sebenarnya tidak ada yang namanya validity, tapi trustworthiness ya. Nah, dalam konteks ini trustworthiness-nya tidak dalam konteks tidak melekat pada informan, tapi melekat pada peneliti. Apakah penelitinya bisa bertanggung jawab bahwa memang pernyataan itu ada di subjek si A itu yang disensor namanya dan identitasnya. Ya kalau kemudian si informannya itu bilang kalau saya nggak mau semuanya deh nama saya itu segala macam, tapi Anda punya pengetahuan, maka strategi lain adalah Anda memutar, yaitu Anda mencari informan lain yang mau menjelaskan tentang hal tersebut, atau Anda mencari data lain yang bisa membantu Anda untuk menjelaskan hal tersebut di luar dari pernyataan peneliti. Kurang lebih begitu, Pak Gemma dan Mbak Suci. Ya, gimana, Suci? Sudah jelas? Sepertinya sudah cukup jelas ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kemudian ada pertanyaan dari Rita. Ya, tadi teori kan digunakan secukupnya. Bagaimana cara kita tahu satu teori sudah cukup dan kapan kita butuh teori yang lain? Oke. Kapan, mungkin pertanyaannya adalah kapan kita butuh teori yang lain? Kapan kita butuh teori yang lain adalah ketika ada peristiwa, ada fenomena yang kita tidak bisa jelaskan rantainya. Kenapa hal tersebut terjadi? Di tataran ininya, di tataran realitasnya gitu ya. Gitu. Kalau kita tidak bisa menjelaskan gitu ya dalam konteks bagaimana situasi itu terjadi atau bagaimana sesuatu itu bisa dijelaskan, sesuatu itu bisa diurai, maka kita butuh pasti. Itu maka kita butuh. Misalnya dalam konteks saya menggunakan analisis framing misalnya. Saya pakai analisis framing. Saya mau mencari bagaimana media membingkai si A. Gitu. Nah, saya sudah dapat penjelasan tentang bagaimana media membingkai si A. Tapi pertanyaan penelitian saya lebih besar, yaitu bagaimana sebenarnya atau hal-hal apa yang melatar belakangi pembingkaian tersebut terjadi. Maka teori framing mungkin tidak benar-benar cukup untuk menjelaskan hal tersebut. Gitu. Maka saya mencoba meminjam teori lain yang bisa membantu saya menjelaskan hal tersebut. Yang memang masih sejalan, sepayung, satu paradigm, satu metodologi dengan analisis framing, yaitu hierarki pengaruhnya Shoemaker and Rees. Shoemaker and Rees itu sendiri, mereka adalah pemikir di bidang analisis framing juga. Jadi mereka ada di dalam fondasi pemikiran yang sepayung dengan Ehnman dan yang lain. Walaupun analisis framing sendiri agak diverse. Ian Garr misalnya begini, Ehnman begitu, tapi mereka tetap punya interkoneksi. Nah, lalu kemudian saya pinjam hierarki pengaruh, bahwa di dalam hierarki pengaruh itu ada faktor individual, lalu kemudian organisasional, lalu kemudian sistem, lalu kemudian apa. Nah, dari situ kemudian saya lihat fenomenanya. Oke, ini saya butuh ini untuk menjelaskan kenapa
situasi ini atau bingkai media yang kacau begini bisa terjadi di sebuah media yang bagus misalnya. Nah, itu tapi kalau ketika semua sudah tercukupi, dalam artian ya pertanyaan penelitian saya sudah terjawab dengan teori yang secukupnya, ya usah ditambah-tambahin lagi. Nggak ada istilah teori itu kurang karena begini. Kurang lebih begitu Mbak Rita dan Pak Gemma. Jadi itu ya, kalau ada temuan baru yang tidak dijelaskan dari teori awal yang kita gunakan, kita bisa menggunakan teori pendukung ya, untuk menjelaskan temuan itu. Ya, terima kasih ya Pak Tito dan audiens ya, waktunya sudah cukup ya. Mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan ya, bisa dihimpun pertanyaannya, nanti bisa dikomunikasikan kepada Pak Tito ya, mengenai pertanyaan dari yang masih mengganjal dari teman-teman. Terima kasih Pak Tito atas Terima kasih Pak materinya. Gemma. Terima kasih kepada Bu Pandan, ya, Bu Nik yang telah hadir, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti series rangkaian keterampilan akademik